Sempat merasa apakah aku mengambil langkah yang salah. Lalu yang aku lakukan adalah aku tuh banyak berserah diri ya sama Allah ketika aku banyak mengalami kegagalan. Halo Beb. Halo, Confession Hotline Rahasia Gadis dengan Ciki Fauzi. Ada cerita apa hari ini? Hai Kak Ciki, pernah ngalamin quarter life crisis gak Kak? Aku sekarang lagi ngalamin QLC nih. Kalau Kakak pernah ngalamin, gimana cara Kakak ngatasinnya? Oke, quarter life crisis itu aku pernah ngalamin. Itu di usia ketika aku menginjak 25 tahun ya kalau nggak salah. Di saat itu kebetulan juga ada sebuah kejadian yang bikin aku memutuskan balik ke Indonesia, memulai usaha, dan ternyata at the end usaha yang aku mulai tuh tidak seberhasil itu, tidak selancar itu, sampai akhirnya memutuskan bersama teman-teman untuk menutup dan menyudahi usaha itu. Di saat itu aku tuh sempat ngerasa bimbang karena aku nggak tahu aku mau melakukan apa dalam hidup aku, dan di saat itu juga teman-teman udah mulai banyak yang menikah, berkeluarga, dan mempunyai karir yang lancar. Dan pada saat itu yang aku alamin adalah aku kok banyak ya mengalami banyak kegagalan dengan langkah-langkah yang aku pilih untuk aku jalanin. Sempat merasa apakah aku mengambil langkah yang salah. Lalu yang aku lakukan adalah aku tuh banyak berserah diri ya sama Allah ketika aku banyak mengalami kegagalan. Dan di saat itu aku banyak berdoa, lalu aku umroh, dan aku minta apapun yang aku inginkan ke Allah. Dan pada saat pulang, aku menjadi semakin lebih fresh dan percaya. Yang penting aku ikhtiar menjalani apa yang aku bisa jalankan, aku fokus terhadap hal yang bisa aku kontrol untuk aku lakukan. Lalu aku mulai list down potensi apa yang masih bisa aku lakukan dan masih aku milikin. Allah memberikan aku rezeki nge-host sebuah acara Muslim Traveler yang bikin aku sering keliling dunia. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi ternyata ya yang aku dapat pelajaran dari tetap bertahan ketika quarter life crisis itu menerpa kita adalah kita tetap berusaha. Dan karena aku muslim ya, jadi aku selalu percaya ada kekuatan lain yang mengontrol hidup aku sedemikian besar. Yang penting adalah kita tetap ikhtiar, berusaha. Jadi ada sebuah surat ya yang ayahku selalu bawain kalau kita sholat berjamaah, Al-Insyirah. Jadi di surat itu dikatakan bahwa janji Allah setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sampai diulang 2 kali, setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi itu yang terus aku ingat ketika aku menghadapi kesulitan. Kesulitan itu datang sepaket udah dengan kemudahan. Jadi kita sebagai manusia ya ikhtiar dan berjuang optimal aja. Dan itulah yang jadi modal aku untuk bisa melalui quarter life crisis. Dan alhamdulillah here I am, masih tetap bertahan menjalani karir yang alhamdulillah semakin menikmati hidup dan semakin dapat work life balance-nya dan melakukan karir yang aku juga suka. Sebelumnya ya aku melewati tahap-tahap yang tidak enak seperti itu, tapi selama kita konsisten menjalani, persistence, disiplin juga dengan diri sendiri, dan juga tetap istiqomah ya ibaratnya terhadap hal apa yang kita sukain terus kita lakukan, insya Allah kita akan semakin menemukan jalan yang lebih enak terhadap hidup dan karir kita. Oke, thank you Kak. Iya, semangat ya. Halo, Confession Hotline Rahasia Gadis dengan Ciki Fauzi. Ada cerita apa hari ini? Hai Kak Ciki, mau tanya dong, seberapa penting sih perempuan muda punya passion? Aku ngerasa semakin besar malah semakin gak enjoy ngapa-ngapain. Aku selalu notice Kak Ciki punya banyak aktiviti yang kakak lakuin, dari nyanyi, clothing line, dan lain-lain. Ada saran untuk cari passion atau hobi gitu gak sih Kak? Makasih Kak. Oke, aku coba jawab ya. Menurut aku passion itu penting banget karena passion itu ibarat bensin atau bahan bakar yang bikin kita semangat ketika kita bangun, ngebuka mata kita di pagi hari, kita jadi lebih berenergi untuk melakukan
rutinitas dan hal-hal yang kita lakukan. Kalau kalian belum menemukan passion kalian, cari aja terus. Menurut aku sih pasti ada passion ya. Cuman kalian belum sadar aja kalau itu tuh passion kalian. Tapi kalau kalian belum menemukan passion kalian, nggak apa-apa. Kalian tetap lakuin aja apa yang kalian lakukan untuk hidup. Jadi aku juga bukan tipe orang yang terlalu melebih-lebihkan atau mendewakan passion, tapi hidup tuh juga harus realistis. Jadi ibaratnya kalau misalnya passion kita belum bisa membiayai hidup kita, ya kita harus realistis, kita harus cari hal apa yang kita suka dan hal apa yang bisa membiayai hidup kita, atau kita make living dari situ, kita cari irisannya, dan itu yang kita terus lakukan untuk hidup. Jangan terlalu idealis, tapi harus cari juga hal yang kita seneng untuk kita bisa terus semangat menjalani itu untuk hidup kita. Jadi cari titik imbangnya antara hal yang kita suka, passion kita, dengan hal yang memang harus kita lakukan untuk hidup. Itu. Iya, sama-sama. Makasih untuk yang udah cerita di Confession Hotline Rahasia Gadis. Buat kalian yang mau cerita, bisa banget langsung aja kirim DM atau komen di bawah ini.